benar-benar permainannya 2 game aku bisa bilang itu dibekuk sama Awad. Kita harus lihat benar-benar gimana caranya Awad mendominasi gold lane bahkan dalam under kondisi. Oh, tapi kalau kita melihat bagaimana game ini berjalan di game yang ketiga, sekarang ada sedikit pembeda. Dewa akhirnya akan mengamankan first pick. Dan ini akan mengubah konsep permainan seharusnya Papulun dan juga Ranger Mas. Oke. Karena dari 2 game yang sudah kita jalankan dari tadi, kita melihat elemen of surprise terlalu banyak dari Dewa. Sementara kalau dari hero yang emang harus di-ban, masih berpegang teguh mereka. Wow, mereka udah nggak mau di flex-flex. Betul. Gue nggak mau gambling Iritel. Ban langsung, let's go. Cuman mereka perspeknya apa? Perspeknya bisa edit. Bisa edit, Oh kalau gue bisa Novaria. Fredrin, bisa Novaria. Masih Novaria terlalu sih. banyak sih opsi hero untuk teman-teman dari Dewa. Kalau gua ya. Tapi tetap berarti untuk Skylar bisa mendapatkan hero-nya juga karena dia yang duluan akan mengamankan hero dari sisi Maxman. Ya, balik lagi ada Bruno, apakah Brunonya malah diambil? Nah, Novaria sih. Kalau misalnya opsi dari sekian banyak itu. karena kan terlihat kan pos satunya untuk dari RRQ ini Ya, Skylar. makanya RRQ selalu kesulitan melawan Novaria. Iya. Karena setup mereka udah valid, no debat, solid juga. Makanya ketika areanya terdeteksi, semuanya connect dengan Astral Echo. Bubar Itu jalan ya. yang membuat RRQ setupnya jadi ketahuan. Wow, bahkan kalau misalnya sekarang bisa dia mengamanin dari side juga boleh. Tapi dibalik itu semua dia terlebih dahulu ngamanin sosok Baxia dan juga Angela. Wah, Baxia Kalau- Angela yang early game-nya sangat kejam ya. Kalau Profesor sekarang ini akan menjadi jawaban atas Kari pun nggak masalah kalau menurut gua sih. Oke. Ini nggak masalah banget. Kari langsung nih. Walaupun kita lihat backline akan berbahaya, cuma kita anggap Lemon ini akan menjadi sebuah jawaban untuk sosok dari Angela. Tapi ternyata mereka mau Brody karena mereka sadar ketika tidak ada Iritel, nggak ada yang nge-catch up untuk tim fight front to back-nya, Awad bisa lebih fit dibandingkan sebelumnya. Bruno kah? Ya cuman kan ini kita kan tahu ya bagaimana potensi dengan Baxia plus Angela, Prof. Ya, ini jatuhnya kayak Link Angela, tapi early game aja bedanya. Kejamnya di early game. Iya. Karena rotasi dari Baxia Shield Unity ini benar-benar sangat cepat sekali. Benar. Bisa tembusin tembok. Oke. Dan efek stun dari Baxia Shield Unity ditingkatkan jadi 1,5 detik. Iya lu ibaratnya kayak lu dikasih motor buset dah kencang banget ini 2 atak di awal-awal, Prof. Baxia dikasih Angela, mereka mau kemana? Mereka Ditambah mau lagi lawan nih bensinnya organisasi sama apa? Angela. Iya ditambahin lagi gitu loh. Sekarang Xbox tadi udah diambil, Yuzong tetap menjadi pilihan. Oke, Yuzong diamankan, apakah Angelanya tetap akan ada di area mid lane? Karena melihat dari potensi Yuzong yang diamankan terlebih dahulu, artinya kita harus lebih memperhatikan juga bagaimana rotasi adu damage di XP lane. Karena terbukti Dixon mampu untuk menekan dari Diren di objektif, bahkan sebelum objektif. Oke, bahkan bukan hanya objektif, tapi ini Profesor KB You should. juga yang tertekan adalah Ya, gimana Dairen ini nggak bisa landing dengan sempurna betul. dan tembakan Awad selalu akan maksimal. Apalagi fire missile-nya kan permainan front to back-nya kan kejam. Nah, tapi kalau dia pakai Purify sekarang, jawabannya adalah bisa saja kalau misalnya dari Awad ini dimakannya sama Baxia. Tapi kalau gua ngelihat dengan tidak adanya jungler yang belum diamankan, gue pengen nanya dari sosok yang profesional. Jungler yang cocok untuk Dewa, sebut satu hero, Tas. Melawan Baxia Lawan Angela. Baxia. Apakah Martis akan jadi pilihan atau Fredrin? Tamus. Ya, terima kasih jawabannya, Tas. Terima kasih, Tas. Tamus loh. Tamus. Mungkin Joy Tamus. bisa keluar. Joy. Joy bisa keluar. Tapi kalau Joy di early game itu bakal ditabrak banget sih sama Angela Baxia. Tapi Martis gue suka banget sih. Pertama Martis memang dia punya early power juga, Profesor. Ya. Asalkan level 4 dia bisa lah untuk bisa catch up. Dan di sini juga posisinya mereka memiliki power dari sosok Xbox yang bisa pegangin atau bisa nge-scaling dikit. Waduh, lagi Wah, apa tadi deh? itu mikir tuh. Apa mikir namanya? tuh. Mengumpulkan cakra. Itu mengumpulkan cakrakan. Iya. Wah nyanyi dong. Hey, Nyanyi dia bang. Salah ya. Coba Oji katanya pintar nyanyi. Cakram. Aduh, jangan deh. Oji nyanyi, jangan deh. Serius. Gue Jangan. ngeri ya. Bubar. Kesian ini headset tim produksi kita. Asli. Rusak. Ben terhadap Ixia. Wow. Permainan tank jungle kah yang akan dibawakan oleh Dewa? Permainan front to back kah yang akan mereka perlihatkan?
karena sudah tidak ada Fredrin di sini. Wih, Ixia. Band yang menarik sekali dari Ixia. Menarik loh, Bukan Prof. hanya menarik, dia punya 0% loh, jangan lupa itu. Masalahnya itu, dari 0% win rate Ixia, sekarang Dewa malah melakukan ban terhadap Ixia. Tapi ini tetap akan dipick untuk Naomi. Berarti last pick akan menuju ke arah Skylar. Oke, ke arah Skylar. Tapi ingat juga Profesor dan juga Pak Pulung, no high ground berarti tandanya di tangan dari RRQ. Sedangkan Dewa no high ground aja, dia punya clear cepat tapi tetap dari Novaria. Hero Dua hero. seperti apa yang akan Iya. dibawakan nih dua hero-nya? Karena kalau Ruby misalkan enak nih, Ruby, itu Ruby. Ruby enak. Ruby bikin si Untuk Sako ya? Baxianya nggak bisa kemana-mana. Iya. Ya. Diem baik di tempat. Kalau Chow soalnya agak sedikit susah. Udah di ban juga. Ada Baxia Shield ini dan juga ada Edit juga. Karena game tadi akan sulit sekali untuk dibawakan di game kali ini. Sehingga roamernya harus benar-benar roamer yang berbadan tebal. Grok dan Lancelot. Lancelot melawan Baxia. Ini bakal berat juga sebenarnya. Jangan lupakan Lana ya. Tapi Cloud dari Skylar. Wah, dia pasti early gamenya berat banget sih dari Skylar. Tapi memanfaatkan Baxia dan juga Angela itu ini dia, sih. itu dia. Harus ada Minim waktu yang damage, diambil. tapi nggak masalah karena Skylar yang akan jadi eksekutornya. Oke, dan bahkan kalau bisa kita lihat ini ngomongin dari sosok Dewa, dia punya draft yang kuat juga Profesor KB. Ya, Lancelot yang nanti akan merepotkan lini belakang dari teman-teman RRQ. Apalagi lini belakangnya cuma Cloud. Dan jangan lupakan juga bagaimana efektivitas daripada Lancelot ketika nanti Tonrosnya bisa menjadi salah satu damage tambahan untuk mengamankan objektif di arah turtle-nya. Wah, ini dia game ketiga, game penentuan. Audience prediction akankah nanti sedikit bergerak ya Dewa, karena tadi dari game pertama kedua itu malah kurang 1%, Prof. Tapi sekarang dari set talent emblem dan juga spellnya sudah terlihat. Wah. Awat flicker. Ini dia momen di mana kita akan melihat match terakhir, game terakhir dari MPL Indonesia season ke-12, game ketiga. Nggak ada kesempatan lagi untuk kedua belah tim untuk melaju. Karena ini benar-benar penentuan upper bracket untuk RRQ atau Dewa yang berhasil menarik sang raja ke bawah. So, MPL Arena berikan tepuk tangan kalian. Let's go. Yap. Got the land of the... Itu dia suara tepuk tangan terakhir di match yang terakhir, tapi barusan ada serangan lagi di bagian bawah. Ada retribution yang di pop out sama Lanaya. Jatuhnya Versik bakal coba buat ngelakuin invasi di arah early game. Tapi dibatalkan karena Case dan Dixon juga hadir. Sehingga Versik early engage-nya dibatalkan. Ya, Iya. dan bantuannya pun tadi mengundurkan diri, Prof. Jadi lebih memilih mereka semua ya udah bubar dulu aja. Ini jatuhnya ada banyak banget hero power ya. Hampir 5 hero powernya RRQ loh di game kali ini. Dan ditambah dengan Swift, attack speed yang nantinya akan lebih kejam menuju ke arah late game. Dan basic common emblem seperti biasa dari Cloud Papulung. Yang tentunya akan sangat-sangat membuat dia sustain di laning phase. Yap, Wilderness Blessing juga udah dibawa juga ya. Menambahkan lagi movementnya nanti, apalagi dengan Blazing Duet, stacknya penuh, ini akan sangat-sangat luar biasa. Apalagi terjadi di area river ataupun di area dari hutan. Oke. Ketika kita berbicara 25 detik lagi sebelum menuju ke arah turtle, Versik mendapatkan level yang sama melawan Lanaya. Dan kita tahu sendiri, di area turtle nantinya, Sako akan sangat-sangat leluasa dengan menggunakan barirnya agar bisa melakukan reset terhadap turtle atau bahkan lord ketika sudah mulai memasuki mid to late game. Sehingga ini yang membuat Dewa mungkin secara objektif dia akan mendapatkan 2 peran penting dari roamer dan junglernya. Yap, itu dia. Turtle sudah nongol di bawah. Turtle sudah memanggil ke sebelah player, tapi sekarang Sako. Oke, Sako akan di-poking. Membuat Sako tidak berada di level 4. What? Hampir ter-takedown tapi masih belum cukup. Dan langsung ada daerah di arah belakang sana. Lakukan zoning out mencari di mana Case berada. Hantaman benda tumpul tapi nampaknya masih belum cukup. Fokus ke arah seorang Lanaya. Masih ada seorang tembakan retribution from Versik. Berhasil menangkap Lanaya. Bakal coba dihajar dan bahkan terserap darahnya oleh seorang Dairon. Ternyata combo Demon kali ini benar-benar menjadi iblis yang menakutkan untuk Dewa United. Wow, itu dia hal yang sangat menakutkan untuk satu assassin di early game seperti ini. Ya, early game yang begitu flawless, ada Black Dragon Transform juga. Dan bahkan Lanaya dengan Phantom Execution yang terlalu terburu-buru untuk melakukan sebuah setup. Namun Oh my Versik ini God. dia, permainan
ofensif ala Versik. Tapi Versik di sana nggak bisa diselamatkan oleh Lemon, no hardgun dan hampir sakaratul maut. One charge untuk defensif. Dairan versus everybody, nampaknya masih belum cukup. Dan bahkan Dairan masih ada hotbar. Dixon, one last hit tidak bisa diamankan. Nggak ada pasif ke trigger dan Versik bersama dengan Dairan menjadi keuntungan yang bisa diselamatkan Dewa atas kegagalan dari arah Turtle tadi. Oke, 2 player ternyata yang memang harus dibayar secara cepat oleh pemain RRQ. Dan ini membuat keuntungannya tetap aja ke Dewa lagi, bro. Dewa Ya, lagi. Lagi dan lagi Dewa dengan pundi-pundi point kill mereka dan Lanaya. Ingin Oke. melakukan sebuah invasi balasan seperti dengan Retribution yang ready juga. Oh, Dapat. Versik gagal mendapatkan purple buff dan ingat, satu sosok purple buff itu sangat dibutuhkan oleh dari Baxia ketika dia menjadi jungler dan lagi Papulung menjadi the one and only terhadap Dewa United. Tapi ingat, gara-gara Papulung sendirian Yes, tadi. itu. Dan itu dia, strong prediction ketika sendirian. Ya, memang biasanya seperti itu dan bakal kita lihat di sini RRQ, poking damage terus terjadi dan bahkan di arah bottom lane, Dixon dipaksa last insanity-nya hanya sebentar karena Dixon harus selesai dari Vega Armor-nya. Di balik itu semua, untung tidak ada trigger flicker yang dikeluarkan Dixon karena itu cukup berbahaya ketika Turtle akan muncul. 2 orang loh tadi di bagian bawah yang emang harus dihadapi, tapi inilah Dixon dengan penggunaan dari Xbox-nya. Xbox kayaknya udah kayak punya 2 nyawa yang emang bisa menyelamatkan dia secara langsung. Ya, tapi untuk sekarang Turtle-nya bakal di-setup duluan sama teman-teman dari RRQ dan bahkan ada Black Dragon Transform yang sudah di-pop out. Oke, menuju ke arah Lanaya lagi yang menjadi pilihan utama. Dapat Trify Gaming! Di depan sana Lanaya tumbang. Dan tidak bisa didapatkan tanpa ada counter sama sekali dari Dixon. Oke, coba dipegangin kakinya. Masih ada flicker dan diikat oleh seorang Lemon. Cutting dari Naomi. Dan bahkan Kiss gak bisa selamat. Akhirnya Watt harus turun ke gunung. Memberikan damage yang besar. Seberapa Supriyadi versus everybody gak bakal cukup. Double kill. Looking for triple kill dan Thailand. Menutup 4 point kill atas RRQ. Dan lihat ketika permainan tidak terfokus terhadap Skylar. Ini menjadi jawaban Dairan. Akhirnya 4 point kill dan Lanaya harus kehilangan orange buff-nya. Mundur ke arah belakang, Versik Retribution untuk mundur. Tidak cukup tapi Lemon is coming up. Menjadi pilihan utama dengan adanya sosok dari Dairan yang terlihat sangat jelas. Naomi bersama dengan Skylar standby on position. Lanaya kali ini gagal didapatkan karena Saku tidak berhasil mengeluarkan wall charge untuk Skylar. Dan Oke. rate-nya tadi di top lane juga Skylar dapetin 1 turret. Jadi untungnya berlipat ganda, dapetin point kill, dapetin turtle, dan bahkan objektifnya nggak lepas. Ya. 2000 gold net worth sekarang benar-benar ada di tangan dari RRQ. Tapi dari audience prediction-nya Udah naik. naik 10% dari 4%. Oke, dari 7 ke 6 ke 10. Oke. Akhirnya anak Dewa udah mulai bangkit kali ini memberikan audience prediction-nya. Sementara sekarang di bagian bawah sendiri ada satu rotasi Watt Versiknya. Oke, di bagian belakang ada Konsil sih. Oh tapi flicker untuk defensif Seberapa Supriyadi hilang. Mega kill didapatkan Dairan. Saku di depan sana. Para pasukan dari Dewa United mereka tak bisa dibendung kembali dan bahkan Dairan combo Demon. Ini dia iblis dari sang raja. Bangkit dari kuburnya. Memberikan Dewa United kali ini pressure yang tiada henti Profesor. Dan bahkan itulah dia, Watt tanpa adanya dash atau escape mechanism. Ketika dia tertangkap sekali aja, dia pasti bakal di all in. Tapi Skylar mulai memberikan sedikit pokingan damage gara-gara dia menangin early game. Dia dapetin objektif dan pundi-pundi goldnya untuk RRQ semakin lebih jauh lagi dengan perfect turtle seharusnya. Oke, Dairan mensummon Lemon dan di stikernya. Membuat dia berani di depan dan Lanaya kali ini benar-benar gak dikasih kesempatan. Walaupun Lanaya, Lancelot dan Hayabusa. Satu nama yang sangat penting dan dipegang hero powernya. Masih tidak bisa membekuk early game. Padahal dipegang oleh Lanaya harusnya dengan power spike dari Lancelot. Yap, tapi di sini yang paling terkena impact-nya sepertinya adalah Watt ya. Watt sulit banget untuk bergerak. Untuk Lanaya masih bisa menstabilkan dari sisi leveling. Tapi coba lihat Watt, tertinggal jauh banget. Oh, Lanaya berhasil mendapatkan purple buff untuk ke arah belakang. Tyron masuk ke arah belakang mencoba melakukan zoning out. Dan yang dicari adalah super rawat Supriyadi. Petrify Gaming. Watt masih bertahan. Tapi lihat di balik itu semua soropan memori Tyron. Akan coba dimakan blessing duet from Skylar. Berhasil mendapatkan 1 point kill. Para pasukan dari RRQ. Mereka menghilangkan Dixon. Para pemain Dewa. Early game pressure. Mereka nggak bisa keluar dari kandang. Damage-nya terlalu besar. Nggak bisa dipendung dan
Pause gaming nampaknya didapatkan oleh RRQ. Karena saya melihat ada tangan yang naik dari Skylar. Oke, tangan Skylar berarti naik ya. Ya. Ada game pause terlebih dahulu, sabar teman-teman. Tapi ini adalah game yang sangat baik untuk RRQ di mana mereka udah mendominasi, Prof. Ya. Landing di bagian atas udah remuk redam. Leveling dari Awad dihancurkan. Dan bahkan ada satu blazing duet yang kita rindukan seperti dari Ya. Skylar. Tiba-tiba muncul menjadi eksekutor dan Dairon. Dia begitu yakinnya langsung Black Dragon Transform dan targetnya adalah Watt. Ketika Watt yang ditarget mau nggak mau Wattnya harus repositioning dan menghilang dari teamfight. Selama teamfight berlangsung kita tahu sendiri Dewa membutuhkan damage dari Watt. Dan ketika nggak ada Brody di teamfightnya udah pasti RRQ bakal lebih unggul secara damage. Dan untuk sekarang dengan pause yang terjadi ini bakal sedikit menurunkan tempo dan intensitas permainan dari kedua belah tim. Namun Reset. ingat, gara-gara tadi dapetin poin kill dari RRQ, harusnya mereka bisa kendaliin next lordnya. Iya, reset ya bisa dibilang. Dan kalau bisa kita lihat juga, hype yang bisa dipegang RRQ ini bisa diredah dan Dewa United yang mungkin dari dalam under kondisi, dia udah bisa dingin lagi. Udah nggak panas lagi. Oke. Dan dia bisa berpikir jernih untuk next step yang apa yang harus dilakukan. Makanya Karena- sama-sama dapetin keuntungan, sama-sama dapetin reset, tapi balik lagi RRQ lebih untung jauh. Gara-gara teamfight tadi Ranger Mas. Iya bener banget. Lihat permainan yang semua menuju ke arah Awad. Ini mungkin akibat early pressure junglernya tidak bisa di-invite. Tidak bisa dibendung dari Baxia. Akhirnya Watt harus turun gunung. Dan kalau dari ngeliat dari segi item, dia juga respect sekali. Dia langsung pakai Heptosith. Dia pakai di sana Malefic Roar. Biar kalau ada yang mendekat sekalipun, dia bisa ganyang. Walaupun semua itu nggak bisa diredam dengan belum adanya Wind of Nature nih Pak Bolon dan juga Profesor. Yap, web. Tapi Naomi boleh-boleh tuh. Satu Twitternya ya, bagus ya? Tuh, Hah? lihat Naomi. Beda sendiri tuh dia pakaiannya. Iya. Bagus aja. Sweater apa sweater? Itu apa sih namanya? Itu namanya Ini, kayaknya apa sih? Sweater. Sweater ya? Sweater ya. Oke. Oke. Ambilin Ci. Oi. Ambilin. Naomi. Temen gue mau. Canda ya. Tapi Kairi memiliki Lord Rate 72%. Wow. Versik di 58 dan Super Ken. Dia mendapatkan Lord Rate 57. Dan ini mungkin kita bisa lihat Kairi tidak menjadi top rate terhadap Turtle. Karena kita bisa lihat Kairi juga nggak menjadi top 1 di Lord Terminator. Untuk beberapa belakangan ini Kairi lebih memilih untuk team fight. Ya, Dan mereka bahkan Versik yang memperkuat teamfightnya. Versik yang berada di posisi tinggi. Ya, urutan pertama bagi Turtle. Apalagi kalau kita berbicara kontes objektif, RRQ ini adalah tim yang paling objektif. Makanya secara data dari segi turret, Turtle, Lord, mereka itu half season aja paling banyak. Ya, makanya. Versik top 1 untuk Lord Terminator dan Turtle Mania. Dan sedangkan di sisi seberang Lanaya belum berada di top klasemen. Tapi itu mungkin kita nggak tahu apakah jawaban atau bukan. Karena power of retribution Lanaya dari tadi tuh kuat sekali. Dan bahkan bisa menjadi plot twist itu sendiri. Di game yang kedua kita melihat Turtle kedua didapatkan, snowballnya sampai Lord yang ketiga. Dan apakah di game kali ini akan terjadi hal yang serupa atau jangan-jangan Versik dengan snowballing early gamenya, Baxia Angela yang begitu kejam, akan kita lihat dominasi early game yang tidak ada hentinya. Oke, tapi mereka harusnya udah megang handphone masing-masing. Dan sebentar lagi harusnya kita menuju ke arah Land of Dawn. Tapi kita akan menyaksikan dulu apakah ada kode dari sosok Marshall yang membawa kita menuju ke dalam. Oke, kali ini dipimpin oleh Marshall Fandi. Kita bersama-sama akan menuju ke dalam Land of Dawn Ultra Fandi. Buset. Marshall Fandi tadi yang seperti yang mengambil keputusan dan sekarang waktunya kita lanjutkan kembali. Ya lihat, kita juga mau terima kasih untuk para Marshall di belakang sana. Tanpa mereka, kita mungkin tidak bisa berjalan sampai hari ini. Permainan yang luar biasa terdapat berarti konsentrasi Prof Skylar membuat Awad mengeluarkan flickernya. Menuju ke arah belakang ditutup Versik, tidak ada lagi kali ini flicker dan Petrify KB. Awad menjadi tombol utama. Semua mata tertuju ke arah Awad. Lihat Lanaya memaksimalkan dengan adanya sebuah wave di arah top lane, tapi RRQ cuma ada satu aja. Super Awad Supriyadi. Waduh, ini mereka udah cukup berani ya Prof ya. Untuk bisa memainkan laning jauhnya dan itu adalah Lancelot loh. Ya, balik lagi. Ini buat ngejar level loh.
dari Versik yang udah level 12. Mau nggak mau Lanaya harus mainin 2 wave minionnya dan lihat Lord yang begitu cepat, Lord yang begitu kuat langsung tersungkur di hadapan RRQ. Dan di menit yang ke-9 kali ini dengan team fight barusan, kayaknya Watt perlu PR. PR tersebut adalah Wind of Nature. Ya, Wind of Nature sekalipun di tangan Awat yang masih belum jadi, dia nggak punya space farming. Untuk item sekarang Profesor silahkan. Ini masih jauh banget dari Wind of Nature, tapi secepat mungkin harus dijadikan. Karena dari tadi RRQ, entah Dairen, entah Naomi, Versik atau Skylar, semua matanya tertuju ke Awat. Dan bahkan kita tidak melihat adanya backliner dari RRQ. Semuanya frontliner, termasuk Lemon ketika nanti tiba-tiba dia masuk dengan hard guard-nya. Dan kita tahu sendiri, Versik yang begitu kuat dengan Baxianya sudah pasti akan menabrak lini belakang dari Dewa. Oh, Versik seperti biasa mencoba untuk melakukan zoning out, tapi jangan lupa Versik itu selalu offside dan mungkin itu bisa jadi jawaban untuk Dewa. Sering kita lihat Versik selalu offside ketika owning condition. Oke. Dan itu mungkin bisa menjadi sebuah celah untuk Dewa United kalau memang Versik masuk terlalu dalam. Dan dia bisa membawa 1 orang loh ketika dia masuk ke dalam situ. Oke, dan Dia ini bisa bawa Lemon. ini juga dari Dewa sendiri ya. Mereka pun harus memikirkan bagaimana Sako untuk nanti membuat momen. Karena ini penting banget untuk mereka. Oke, Sako, wall charge-nya bisa menjadi sebuah jawaban, tapi di depan sana Scalar. Terpokin damage dengan sangat sakit. Versik memberikan sedikit pressure. Tidak bisa ditanggulangi Lord di arah top lane. Tapi para pasukan dari RRQ, mereka mencoba untuk melakukan sedikit poking damage. Astral Echo mendeteksi di arah belakang. Tapi dengan adanya detektor yang terbuka, mereka kita lihat tidak akan bermain ke arah backline. RRQ selalu bermain front to back untuk game ketiga kali ini, Pak Bulung. Ya, bermain sangat sabar dengan 1 Lord pertama. Mereka udah dapat keuntungan di atas, sudah cukup. Oh my god, Dairen kali ini setelah take off. Turning out akan coba terjadi. Fokus ke base turret menjadi pilihan utama. Tapi depan sana Nixon, last insanity for defense dan Sako. What is the blending red from Scalar? Frozen dapat satu point kill. Nixon hilang dan lip bencana. Mereka tersisa 3, berbanding dengan 5. Fokus ke base-nya, gak boleh apa-apa terjadi. Tapi Lanaya masih bertahan, Skylar fokus ke arah Case. Mencoba untuk makin damage, flicker dikeluarkan. Namun terlalu terburu-buru, base berbuka dengan sangat bebas. RRQ memastikan langganan Upper Bracket. Dan tetap dengan beberapa season ke belakang, Upper Bracket milik RRQ bersama dengan Onyx. Ketika seperawat bersinar di game kedua, ternyata itu sebuah jawaban. Awat, the most wanted person, kali ini benar-benar diganyang oleh 5 orang RRQ. No counter, Awat, cuma Awat target utamanya Profesor. Dari season yang ke-8, mungkin sampai season kali ini, season ke-12, RRQ hadir selalu di upper bracket bersama dengan Onyx. Tapi Dewa tentunya dengan match kali ini juga memastikan diri menuju ke babak playoff. Yap. Dan welcome juga to playoff teman-teman. Inilah akhir pertandingan dari regular season dan RRQ memenangkan pertandingan penutup tersebut. Yap. Dan kalian semua pun sudah melihat 2 tim yang berangkat menuju upper. Ada Onyx dan juga RRQ. Ada 4 tim lagi di bawahnya. Ada 3 tim yang tidak bisa mengikuti playoff. Selesailah sudah regular season MPLID season 12. Oh my god, dinasti raja gagal dipecahkan oleh sang penghancur. Dewa kali ini gagal meruntuhkan 2 dominasi RRQ dan Onyx di upper bracket. Tapi kita sudah bisa pastikan Dewa bukan hanya sekedar pemanis. Dewa menjadi sebuah pain yang mungkin bisa dirasakan oleh semua tim. Wah. Ini udah bisa dilihat ya. Dewa udah bisa, harus ada beberapa mata dan mungkin harus cukup banyak mata melihat bagaimana pergerakan Dewa ini. Dewa sih harus diwaspadai. Ngeri Dewa ini. Geek ini. Loh, malah itu Dewa Geek. karena Dewa kalah. Kalau dipikir-pikir aku kemarin lihat, kemungkinan besar match pertamanya akan Dewa versus Geek. Boleh. Oh, itu dia. Mereka akan baku hantam, tapi sebelum itu semua kita akan lemparkan Bude Monster. Tunjukkan pesonamu sekarang. RRQ akan pergi ke playoff dengan upper bracket. Dan Kingdom bersorak-sorai akan hal itu. Match penentuan dan 5 season berturut-turut. Kingdom, RRQ berada di babak
playoff dengan upper bracketnya. Apa yang kalian katakan pagi hari ini? Apakah kalian bilang kayak, guys ayo kita wajib upper bracket ya? Ada kayak gitu nggak sih? Ada nggak? Ada yang mungkin, apa komunikasi seperti apa yang kalian lakukan tadi pagi? Lemon, apa yang kamu mungkin katain sebelum match berlangsung? Apakah kalian benar-benar pengen banget upper bracket? Karena udah keseringan upper jadi pengennya upper sih. Oke, ini membuat banyak banget ya tim yang nggak bisa ngerasain upper bracket gara-gara tim RRQ dan juga Onyx. Tapi apa sih rasanya upper bracket, Mon? Lebih chill aja, lebih chill. Lebih chill, lebih nyantuy kalau buat babak playoff karena mereka akan mulai di hari yang kedua dan lebih tenang karena mereka tuh udah di atas, udah langsung ada double elim. Namun ini menarik juga ya, Mon, akhirnya ada Panglima datang loh, khusus datang ke sini buat nonton kamu, Mon. Ada weekend, katanya kamu senyum. Oh, gimana no, Mon? Weekend datang ke sini untuk nonton pertandingan RRQ terakhir. Nambah power gitu. Nambah power. Yes. Tenang ya, udah tenang ya. Udah terjawab ya. Tadi dia sempat takut, katanya Lemon senyum karena ada dendam atau enggak? Enggak, bukan. Malah seneng ya, Mon ya. Happy. Namun, how do you say, Naomi, this is your first season in MPL Indonesia and you got to upper bracket with Team RRQ. How do you say about this upper bracket? I just happy ya. Happy ya, dia seneng, ya dia seneng aja. But how about the journey to become the upper bracket teams? There is so many good and bad moments. I'm just glad to feel like this here. Jadi memang perjalanannya ya ada yang baik, ada yang buruknya juga. Semua pasti up and down, tapi dia happy sampai titik ini juga. And what is the, maybe you can spill the good things about the journey. But then, Good story, nggak tahu. eating together, Ya, itu kita maybe. makan bersama ya. Jadi memang menyenangkan banget, apalagi Skylar yang ngerasain berturut-turut kalian selalu di upper bracket, Skylar. Berturut-turut loh. Ya, Skylar dong. Tapi gimana sih untuk melawan Awat yang notabene adalah salah orang legenda juga untuk berhadapan, untuk memastikan di upper bracket kamu harus berhadapan dengan Awat juga, tim Dewa United. Bagaimana untuk pertarunganmu di match terakhir ini? Ya sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Ya. Tapi apakah ada memang dari Skylar sendiri kayak ngelihat ada Awat, ayo guys kita kunci Awatnya. Gak ada sih, ya teman-teman gue recall dong sih. Call dari siapa itu? Ayo kita recall, ayo kita recall. Persik. Persik berarti Persik. Seberapa seneng kamu nih akhirnya bisa ngedapetin upper bracket bersama dengan tim RRQ? Masuk RRQ, naik ke upper bracket. Alhamdulillah senang. Alhamdulillah, tapi pernah gak sih mungkin dari kalian berdiskusi tentang wah kita bisa nggak upper bracket nih? Nggak ada mikirin itu sih, yang penting kita mainnya enjoy aja, bawa santai. Enjoy, bawa santai. Tapi apa sih menurut Persik kunci kemenangan kalian sampai sekarang dan sampai ke upper bracket juga di top 2 klasemen sementara MPL Indonesia dan klasemen final bahkan? Ya kita belajar bareng-bareng sih ya. Itu juga sebagian dari rahasia kita juga lah. Ada rahasianya ya, belajar bareng-bareng ini nih. Yang mungkin kita nggak tahu belajarnya ada berbagai macam yang dipelajari. Namun kita melihat bahwa dari tim RRQ mereka juga ada Diren nih. Diren match kedua berhasil. Bahkan ini menjadi match penentuan. Gimana kamu bertanding dengan pressure yang bisa dibilang cukup besar? Menang upper bracket, kalah nggak upper bracket. Sebenarnya nggak mikirin itu sih, main aja. Main pede, main lepas. Ya itu sih. Itu.
pede, lepas, dan bener-bener Diren tuh nggak mikirin, waduh harus upper bracket atau enggak. Namun dari 5 player ini, siapakah player yang menarik banyak perhatian, menarik banyak sekali. Mungkin dari teriakan kalian saat menonton matchnya. Bang Sin belum main. Skylar, banyak banget nih pada bersorak-sorai. Semua nama disebut. Mari kita cek bersama-sama player of the match dari tim RRQ. Diren masuk ke babak playoff. Di tim barumu, apa yang paling kamu nantikan Diren? Apa yang paling kamu nantikan masuk ke babak playoff? Masuk dapat tiket M5 sih. M5, M4 sudah. Jangan ya. M5, dapat ke M5. Namun Diren, boleh cerita nggak sih? Apakah ini kalau waktu itu terakhir interview tuh cuma 2 hari, sehari. Kalau line up ini untuk hari ini, berapa lama kalian nyiapinnya nih? 3. Nambah sehari ya? Nambah sehari. Enggak. Kemarin ada 2 hari jadi 5. Jadi 5, nambah. Ya, betul. Jadi udah cukup matang kah? Udah cukup solid kah dengan line up ini? Nah, masih banyak yang harus diperbaiki sih. Masih harus banyak yang bisa Ya, diperbaiki. Namun gue Masih. penasaran jadi, apa ini kan udah kayak keren banget kan top 2. Emang kalian masih ada kurangnya ya? Emang Versik masih ngerasa ada yang kurang gitu di RRQ? Ya biar harus makin improve aja. Jangan santai-santai itu sih. Jangan santai-santai kalau dari Diren dan terus improve. Versik, ini kan kamu 8 minggu terus-terusan. Emang masih ada yang kurang dari RRQ? Masih Bude, soalnya belum juara. Belum juara. Harus sampai juara. Namun Versik, kita melihat bahwa 3 tim yang gak masuk ke babak playoff, ada timmu yang lalu, ada Evil Station. Kamu nyangka gak sih Evil Station gak masuk ke babak playoff? Nyangka gak Evil Station bukan tim yang lolos ke babak playoff? Ya nggak nyangka sih sebenarnya. Ya mungkin dia ke ini kali kepleset di awal-awal week awal mungkin. Ya itu mungkin dari situ sih dia kalah-kalah. Itu satunya. Versik masuk ke babak playoff, tim lamanya tidak. Ada yang mau kamu sampaikan gak sih? Mungkin semangat atau dukunganmu? Ya tetap semangat lah buat Epos Legend ya. Di sana kan juga ada teman-teman saya juga kan. Ya semangat aja terus, masih ada next season kok. Masih ada next season untuk tim Evil Station tentu saja. Dari Versik itu dia. Namun juga ada yang menarik dari seorang legenda yang bermain di Dewa. Ada Awad. Di RRQ ada Lemon. Dari season 1 dia bermain dan sampai hari ini juga performanya tetap stabil dan bahkan meningkat kalau kata Biken juga. Semua orang mengakui Lemon bermain sangat apik. Mon, sebagai legenda yang bermain di season 12, apa mungkin yang kamu rasakan juga dan gimana sih? Apakah terpressure gak sih? Kan karena kamu semua orang tuh memandangmu gitu Mon. Apa ya? Jadi legenda ini gak sih? Punggungnya berat gak sih? Enggak sih. Tiap season harus reset aja. Jadi orang baru lagi kalau bisa. Dengan mindset baru, dengan skill baru juga. Skill apa yang kamu bawa nih untuk season ini Mon? Apa yang kamu persiapkan untuk season ini? Main Angela. Main Angela. Oke, ini saat yang tepat ya. Angela apa Mon? Angela resah. Angela resah. Apa yang kamu resahkan? Ya meresahkan soalnya. Oh Angelanya meresahkan ya. Benar. Tapi gimana untuk bisa keep up dengan patch baru, segala hal yang terus-terusan mungkin berganti yang kayak Lemon bilang, setiap season harus fresh, harus ini. Gimana cara Lemon untuk bisa? Palingan baca-baca patch notes gitu-gitu, mungkin nonton game orang gitu kan. Terus belajar yang pasti berarti gitu Mon. Aha. Walaupun udah legenda. Tetap ya, memang terbaik ini Lemon. Dan semua orang juga langsung ingin melihat
melihat kalian semua dari tim RRQ berada di babak playoff, di pertarungan kalian, ada yang mau kamu sampaikan nggak Simon? Untuk semuanya dan juga mungkin untuk ngajak mereka ke babak playoff. Thank you. Terima kasih buat para Kingdom, para pendukung tim RRQ. Karena kalian kita jadi semangat juga buat playoff sama buat memenangkan MPL. Thank you banget Lemon. Dan Diren, ajakin semuanya buat datang ke babak playoff dan serukan tim RRQ. Ajak ke playoff. Persik boleh, berdua rangkulan terus teriak bareng Skylar juga. Ya guys, jangan lupa dukung kita di playoff nanti ya. Oke. Dan itulah dia kemenangan dari tim RRQ. Mereka men-secure 1 tiket ke babak playoff di upper bracket. Dan seperti apa kemenangan mereka di game ketiga tadi? Langsung saja kita lemparkan kepada para caster. Wow, Cinderella Story. Hampir setahun gak bermain, Ya. lu selalu menjadi MVP di 2 match penting, Profesor. Iya, Luar dan bahkan biasa. bisa dibilang tadi adalah momentum di mana semua mata ke Watt. Dairon bener-bener menekan Wattnya Iya. 3 kali berturut-turut. Pokoknya dia flying to watch. Pokoknya setelah game 2, Super Awad Supriyadi Iya. itu the most wanted person dead or alive. Ditargetin Iya. udah, ditargetin Indonesia udah. DPO. Iya. Daftar 21. pencarian orang nomor 1 tuh Watt, 2 Watt, 2 Watt, 3 Iya. Watt, 4 Watt, 5 Halo Watt. Kingdom. Mantap. Terima 21 kasih tuh, banyak. 21 semuanya, Halo, ya kan? terima kasih banyak. Upper Anak bracket. Dewa juga terima kasih banyak anak Dewa. Iya kan? Ini para Luar Kingdom, biasa banyak. para Kingdom full senyum. Upper Full senyum. bracket iya. Full senyum parah, kacau. Menang juga iya. Keluar juga dari Skylar. Iya. Skylar dengan cloud-nya. Makasih yang banyak ya anak lepas Dewa. juga. Thank Dan you. terima kasih juga buat anak Dewa juga, ya kan. Nice fight. Tapi yang mau bagaimanapun yang namanya best of 3 series. Yes, 2 Profesor. poin langsung menang. Tapi Profesor ingat, setelah berada di posisi yang kita bisa bilang sekarang Dairon sedang Cinderella Story. Oke. Ingat, naik ke atas, kalau turunnya cepat itu berbahaya dan sakit banget. Karena Iya. itu terjadi di Aran kalau kita ngomongin tentang history match. Iya. Ya, itu jadi bisa dibilang kemenangan kali ini harusnya menjadi sebuah hal yang harus diperhatikan. Dan perlu diingat juga RRQ. Ini dengan roster yang bisa dibilang fresh juga. Menuju ke babak playoff dengan upper bracket. Mengingat history mereka. Season lalu mereka juga start upper bracket. Yang menandakan bahwa nantinya di playoff untuk match pertama mereka akan ada match hidup mati. Karena kalaupun mereka diturunkan ke lower bracket. Kita tahu sendiri RRQ kemarin kalahnya di lower bracket. Oke. Dan RRQ langganan upper bracket. Mereka selalu flawless. Jalannya menuju grand final, menuju M-Series. Langganan M-Series yang gak pernah absence. Ini benar-benar dari upper bracket. Apakah kita akan melihat hal tersebut terjadi? Atau jangan-jangan history dari season 11 bisa terulang kembali. Waduh. Jangan lupakan ya, Onyx ini sedang ganas-ganasnya. Iya. Ganas. Itu udah bisa kayak kita bilang pemain buatan semua. Nah, pemain Eh, buatan. pemain editan. Pemain editan, mengerikan Benar. sekali. Dan jangan lupa, kemarin aja di RRQ itu sempat menurunkan Onyx ke lower bracket. Iya, Dan itu dia. apakah Onyx yang menurunkan RRQ ke lower bracket kita nggak ada yang tahu. Nah, makanya kan dibilang upper bracket sekalian. Karena itu yang sering terjadi pas RRQ musim M-Series. Betul. Dan ini dia juga ketika kita berbicara bagaimana pertandingan di game yang ketiga dari best of 3 series ini. Oke. Teman-teman dari RRQ yang leading dari early game, Baxia Angela yang begitu kejam, dan jangan lupakan juga efek teror dari Blazing Duet Skylar. Dan bahkan Black Dragon Transform dari Diren sebagai penutup dan juga bisa dibilang sebagai dessert resip atau bahkan kita sebutnya resep untuk menu penutup dari game Dewa. Iya. Karena berkali-kali loh, selalu ditutup dengan Dragon Tail dari Diren dan langsung di follow up dengan cepat oleh teman-teman dari RRQ. Termasuk ini dia, momentum opening dari Diren yang ditutup manis juga dengan Skylar dan ditukar dengan 2 pemain. Ini juga momentum ketika tabrakan langsung terjadi dengan Petrify yang di follow up
Walaupun Diren harus tumbang tapi pertukarannya menuju ke arah Watt. Dan ini Yuzong habis di buff Papolong. Berpengaruh banget gak dengan perubahan patch? Berpengaruh. Karena buktinya Yuzong langsung diamankan di pick yang 3. Padahal biasanya kita lihat Yuzong di adjusted pick. Tapi sekarang bisa jadi prioritas. Karena banyak banget counternya Yuzong itu. Tapi karena dia tahu picknya di arah seberang sana, udah tidak ada yang bisa menghentikan dari Ya. sosok naga. Ya, Ditambah lagi, tidak bisanya Watt bertahan dari damage yang besar. karena banyak banget yang ngincar dia. Mungkin kalau satu oke bisa lah 1v1 gitu. Tapi sekalinya lebih. Dan lebihnya tadi semuanya. Iya. Dan ditambah Lebihnya dengan banyak banget. ini gold leadingnya aja udah jauh banget karena memang permainan dari Baxia dan Angela itu adalah permainan yang kejam banget early gamenya. Udah mah nabrak bisa, nabraknya juga 2 orang bareng sama boneka Angela dengan Heartguard. Magic damage-nya juga sangat menjengkelkan di early game. Makanya dengan 13 assist inilah Lemon menjadi player yang paling banyak partisipasi dalam teamfight-nya karena presensi dia dengan Heartguard itu on point. Oh, Di Diren lah, di Versik lah, semuanya dua-duanya hero nabrak soalnya. yes, dan ini kita lihat ketika Watt menggunakan Kari mungkin power ketika daerah terbang itu dia punya power damage, true damage yang besar. Ya. Tapi kalau pakai Brody memang akan lebih sustain karena dia di arah backline sekali. Tapi memang tidak ada dash ability. Dash Ya. ability satu nggak ada. Lu instant pick off ketika daerah terbang itu juga nggak ada, Prof. Iya. Jadi layang-layangnya nggak putus. Kalau tadi kan putus di tengah jalan Pak Bulung layang-layang dari daerah. Karena damage-nya burst banget ketika Kari udah speedy light veil, cikiciu, kelar. Gak ada yang bisa mendekat dengan deretan damage yang begitu cepat pula menghancurkan. Makanya kan tadi itu juga bisa ngedeny team fight yang mau aja dilakukan oleh pemain dari Aki. Tapi berbeda di game yang ketiga dengan damage yang belum cukup, attack speed yang tidak ada. Jadi semuanya ya lama aja jadi ya Prof. Ya. Dan pasif yang selalu terpicu gara-gara kita tahu sendiri lah. Dragon Tail sekarang makin di ujung, makin tajam dia. Buset makin di buntutnya. ujung. Iya, karena sekarang damage-nya meningkat lagi persenannya. Iya. Dan tadi aja kita lihat Lancelot dari Lanaya, walaupun dia build item yang hybrid dengan tank juga, ini sempat kena 1024 damage. Buset. Itu Dragon Tail di ujung. Di ujung doang tuh. Memang benar-benar paling tajam, malah di ujung lebih tajam. Iya, semakin ke dalam nggak terlalu berasa. Jadi Iya. kalau Yuzong lagi Dragon Tail, kalau emang gak bisa kabur, deketin aja ya. Iya aja. benar. Nah kalau Lancelot sama juga. Lancelot tuh kalau lo deketin, makin lo deketin ke orangnya, Tonrosnya bisa nggak kena. Ya. Iya. Nah, sama lah. Karena kan segitiganya juga kan segitiga yang sangat-sangat tajam gitu loh. Ah. itu segitiganya soalnya segitiga sama kaki. Oke. Iya. Berarti bisa jalan tuh. Sama kaki sama sisi. Ah, daripada sama-sama. Terima kasih dong. Iya segitiga sama-sama. Aduh. Ya. Oke. Oh tapi kita harus ini dulu ya. Seperti biasa ada tugas di ini ya. Di grup kita ya. Betul. Lah ini tadi saya sudah ya. Enggak ini beda dong. Oh beda lagi Ini nih. Player of the Week, Pak Polo tuh kan. Kesabut. Aduh, siapa ya? Bentar ya. Nanti akan muncul harusnya ya kan. Karena kalau misalkan kita melihat Ini pilihan dari saya. bagaimana banyaknya match yang sudah terjadi kan. Memang ini bisa dibilang ada beberapa hal yang perlu kita kilas balik Yap. untuk week yang ke-8. Dan dengan match terakhir kita, benar adanya bahwa memang harus nonton MPL sampai habis. Buktinya, upper bracket secure masih ada di RRQ. Tadi kalau Dewa yang menangin game 3 akan ada cerita yang berbeda Akan ada soalnya. cerita yang berbeda. Akan ada cerita yang sangat-sangat baik tapi bukan untuk Dewa. Tapi untuk Geek. Ya. Cerita baru. Iya, Ini. untuk Dewa juga bagus. Dan pasti kita nanti akan ceritanya. review klasmen dulu. Iya. Ya, sama. Di mana 3645. Oh Wah, iya, Bang, kode apa tuh Bang? Apa tuh Bang? 3 ketemu 6, 4 ketemu 5. Oke. 1-2 di seberang. 1-2 akan 1-2 lagi nunggu. di upper bracket. Sama ini juga kita mau menginfokan buat kalian semua. Ingat, kemarin kita telah memberikan informasi seputar penghitungan regular season sampai regular season berjalan. Ya, Nah, tapi setelah regular season sampai match semua setelah selesai, itu juga akan ada perhitungan yang lebih detail, Profesor KB yang terhormat. termasuk dengan agregat poin, Agregat poin, head to head match. air to head match. Head to head match itu misalkan leg 1 menang siapa, Ya. leg 2 menang siapa,
kalau timnya sama nih 2 kali pertemuan menang, ya itu Betul. tim itu yang menang. Ya jadi buat kalian semua benar-benar harus diperhatikan dan ingat kata pesan Profesor Kabi itu selalu dimasukin lewat kuping kiri, jangan keluar kuping kanan. Ya, karena Nonton informasi MPL tersebut adalah informasi dari Ordal. Kalau bisa diantepin ya Iya, di situ kalau ya. bisa di-download di otak ya. Ya. Karena nonton MPL harus sampai selesai untuk tahu informasi Untuk selanjutnya. tahu informasi selanjutnya dan jangan lupakan juga, misalkan kalian misinformasi, ya kan, jangan nantinya kalian gampang percaya sama informasi yang simpang siur. Betul. Ingat, yang asli cuma ada di MPL ID. Yo, Cakep. nggak ada Itu lagi. dia. Nah ini dia adalah post game ya Prof. Post gamenya. Sementara untuk Case 100% memang dari 5 poin kill yang memang sudah mereka dapatkan. Tapi ini memang dari Case juga performanya luar biasa bagus. Ya, tapi memang harus dicatat juga bahwa dengan 5 poin kill inilah teman-teman dari Dewa United Esports mendapatkan early game tekanannya, iya. Tapi memang tidak bisa menuju ke arah late game. Karena siapa yang mau bermain di late game kalau kata RRQ. Apalagi dengan draft seperti ini. Xborg yang power banget bisa pegangin 3 pemain sekaligus. Tidak ada backliner, tidak ada hero high ground defender. RRQ benar-benar maksimalin hero early game power. Dan bahkan ditambah dengan Angela. Jadi nggak ada backliner, mereka nggak perlu mikirin belakangnya. Mereka tinggal tabrak barengan sama hero support. Benar. Ya, itu dia. 919 ini menandakan bagaimana owningnya tadi RRQ di game yang ketiga. Dengan begitu banyaknya laning yang bisa mereka kuasain, impactnya ke area dari god lanernya juga lah jadi nikmat. Setup mereka selalu berhasil. 51.312 poin damage yang berhasil dihantarkan hanya dalam waktu 11 menit 35 detik. Ya, Blazing Duet yang area of effect ditambah dengan basic attack yang begitu kejam, permainan front to back yang bisa dijalankan juga dari RRQ. Awalnya tentu dari Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff, Ya. Skylar. Mungkin sebelumnya kita udah ngelihat Cecilian prematur ya. Dan ini adalah Cloud prematur berarti. Iya Prof. benar, setuju. Nah. Iya kan? Karena kan ini bukan masih belum menjadi kawasan bermainnya untuk Cloud gitu loh. Tapi ternyata Cloud lah menjadi satu orang yang emang poin damage-nya kacau balau. Dan ini kalau kita lihat dari game time-nya yang begitu cepat, jatuhnya ini Rich Guy 919 gold per minute. Lumayan tinggi Pak Bolong. Ya. Karena memang pattern farming yang dihadirkan oleh RRQ dengan permainan 4 pemainnya. Lemon, Dairon, Versik, dan juga Naomi. Yang memberikan tekanan dari early game. Terjawab sudah dengan satu split push yang terjalankan di area top lane tadi. Satu tower hancur, ya udah langsung ditabrak abis dewanya. Habis. Benar-benar apapun setup yang dimiliki oleh Dewa juga tadi nggak berjalan dengan baik. Bahkan kalau kita melihat ya dari Grok yang nggak ada momentum bro. Ya. Nggak ada momentum yang berhasil diciptakan. Tidak ada momentum yang diciptakan, tidak ada wall charge yang begitu on point. Iya. Sekalinya wall charge kena 4, ternyata Lancelotnya tumbang duluan dari Lanaya. Sehingga hal tersebut membuat teman-teman dari RRQ lagi dan lagi selalu mendapatkan keuntungannya. Dan kayaknya mungkin masih ada cerita yang cukup tidak baik ya bersama dengan Grok. Waktu itu juga Grok pernah digunakan oleh Dewa. Dan Sako juga pernah menggunakannya. Untuk waktu itu menang atau kalah aku lupa nih. Tapi tetap aja di saat itu juga penggunaan dari Groknya nggak optimal. Aku kira makanya tadi tuh Ruby, aku sempat bilang kan, sounding kan kalau Ruby itu Ya. Iya. itu jawabannya. Nah, kenapa? Ruby itu pertama dia bisa initiate-nya tuh nggak terlalu kayak Grok, walaupun Grok keseberang ya. Dan Ruby itu kalau kita anggap scalarnya pakai Purify kayak tadi, kan Ruby tuh punya sisinya banyak Profesor. Banyak banget. Ya. Purify itu nggak sebanding sama cooldown-nya yang dimiliki dari Ruby. Sedangkan Grok cuma punya satu Profesor. Dan setelahnya, kalau sampai dengan wild card gagal juga, ya udah. Power of Nature doang kan yang menjadi penyelamat hidupnya. Lack of sisi udah. Oh iya. Nah sedangkan kalau misalnya melawan Baxia juga mungkin Baxia itu bisa keiket Profesor tadi aku mikirnya. Jadi kayak jalannya jadi ya kamu kan pemain Ruby kamu tahu lah ya. Ya, tapi balik lagi sih, Ruby kan spell fam, powernya dari Ruby kan spell fam. Ya. Tapi kalau misalkan ketemu Baxia, kan kepotong. Ketahan. Ya memang. Potong 50% sehingga mungkin gak bakal begitu maksimal. Apalagi di tangan dari Ruby. Di depan Baxia soalnya. Karena Baxianya begitu power, makanya mereka langsung memilih menuju ke arah Grok. Karena kita tahu Grok juga punya regen tapi ditembok. Jadi pasifnya akan selalu menyala. Yap, itu dia data-data yang udah bisa kita berikan kepada kalian semua dari post gamenya itu sendiri. Tim 540 Special, Lemon, Dairon, Skylar, Versik, Naomi, semuanya juga udah bisa kalian saksikan dengan 124.262 damage deal to heroes berbanding dengan 148.000. Ada perbedaan yang sedikit di area ini, cuman
impactnya itu loh, dengan begitu banyaknya damage yang bisa dihasilkan, walaupun tadi di sini juga perbedaannya mepet. Tapi tadi sempat ya, sampai dengan 4 orang yang menghilang ya Prof ya. Ya, Hanya makanya. menyisakan Lanaya sendirian. Bisa dibilang 5-5-nya hilang. tapi- 5-5-nya hilang, wipe out. Iya, tapi Lanaya duluan untuk respawnnya.